Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa kembali kita dalam acara Mosaic Ramadan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Pemirsa yang berbahagia, edisi kali ini kita akan membahas mengenai Tarannum Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah disebut juga dengan bulan Al-Quran, Syahrul Quran, karena Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Maka dengan itu tentunya mempelajari, mentadaburi Al-Quran adalah bagian ibadah utama, salah satu ibadah utama di dalam bulan Ramadan ini. Nah, berkaitan dengan itu telah hadir bersama kita narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustaz Haji Hamli Yunus SAG, yang merupakan salah seorang kasih di bidang penais dakwah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan juga beliau merupakan Dewan Hakim Nasional selalu di MTQ, baik MTQ maupun STQ, Ustaz. Ya. Selamat datang, Ustaz. Mungkin terkait dengan yang Tarannum Al-Quran tadi, Ustaz, mungkin Ustaz bisa jelaskan mengenai apa sih Tarannum Al-Quran itu dan bagaimana sih baiknya kita lakukan dalam bulan Al-Quran, dalam bulan Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Quran anzalahu fi syahri Ramadan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bil ihsan. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Zainul Qur'an bi aswatikum. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di bulan Ramadan ini yang juga bulan Ramadan ini disebutkan dengan bulan Al-Quran karena di dalamnya diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini yang hendak kita membahasnya dan mempelajarinya. Tarannum Al-Quran di bulan puasa. Ini biasanya kalau di Indonesia disebut dengan lagu-lagu Al-Quran. Tapi kalau di jiran negara kita seperti Malaysia, mereka memakai tarannum. Tarannum artinya melagukan Al-Quran. Nah, ada beberapa hal pokok yang mesti dimiliki, mesti diperhatikan oleh para qari atau para pembaca Al-Quran. Yang pertama, ini termasuk fardhu ain, yaitu mempelajari ilmu tajwid. Di dalamnya ada yang tercantum atau yang dikatakan makhrajul huruf. Ini maksudnya bagaimana mengucapkan huruf Al-Quran yang benar. Kemudian sifatul huruf, ada, ini artinya sifat-sifat huruf Al-Quran yang harus diperhatikan. Kapan dia dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Nah, itu termasuk ke dalam sifatul huruf. Kemudian ahkamul huruf, seperti ikhfa, idgham, iqlab, ikhfa syafawi dan yang lain-lain. Kemudian ahkamul mad wal qasar, yaitu membaca ayat-ayat Quran atau huruf-huruf Al-Quran itu panjang pendeknya. Kapan dibaca panjang dan pendeknya? Berapa harakat? Ada yang 2 harakat, ada 4 harakat, dan sampai 5 dan 6 harakat. Baik, para pemirsa yang kami hormati,
em, di dalam lagu-lagu Al-Quran ada beberapa namanya seperti Bayati, Hijaz, Nahawan, Laguras, Sika, dan Jiharka. Sebenarnya lagu-lagu Al-Quran ini sebenarnya banyak. Kalau kita melihat dari referensinya dalam buku Tarannum itu bisa berjumlah sampai 150 lagu. Namun setelah diseleksi, dilihat, diperiksa, didengar oleh para ulama Al-Quran, bahwasanya yang bisa dipakai untuk melakukan Al-Quran hanya 7 buah lagu saja. Yang lain tidak bisa dipakai ke dalam lagu Al-Quran. Baik, InsyaAllah akan kita praktekkan. Ya, boleh. Ya, pas hari ini, Ustaz. Kita mulai dengan lagu Bayati. Boleh. Misalnya lagu Bayati ini ada tingkatan tangga nadanya. Yang pertama ada yang disebut qarar, itu suara yang paling rendah. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu lagu Bayati. Namun kita ingin memperjelaskan tentang tajwid di sini. Tadi ada makhrajul huruf, bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar. Karena ketika melakukan Al-Quran tanpa dibarengi dengan ilmu, dengan tajwid, dengan makhrajul yang benar, itu disangsikan kebenaran dalam membaca Al-Quran. Karena bisa saja orang mengatakan karena terlalu memfokuskan kepada lagu yang akhirnya ilmu tajwidnya diabaikan. Padahal ada istilahnya, bukan tajwid mengikuti lagu, akan tetapi lagu yang mengikuti tajwid, disesuaikan dengan tajwid. Ini yang harus diperhatikan. Makanya kadang ada dalam melakukan Al-Quran ini ada 2 pendapat. Ada pendapat tidak membolehkan membaca Al-Quran dengan melagu. Ada dengan irama. Ada pendapat lain dibolehkan. Dibolehkan membaca Al-Quran itu dengan lagu.
yang didasari dalam hadis Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi ada dua pendapat. Mungkin, bukan mungkin. Kenapa? Sebab ada yang Ustaz, ada yang melarang bahwa melakukan Al-Quran itu tidak boleh. Ya, haram. Mereka mengkhawatirkan terlalu melakukan Al-Quran, mengabaikan tajwid tadi. Betul. Jadi salah-salah bacaannya, tajwidnya salah, fasahahnya juga salah. Yang disebut ada di dalam fasahah seperti wakaf wal ibtida. Ya, memulai dengan seenaknya, Berhenti di sesukanya. Ya, sesukanya. Memulai kembali dengan sesukanya. Akhirnya apa pesan-pesan yang sebenarnya pesan Allah dalam ayat itu jadi melenceng keluar dari pesan-pesan Allah karena terlalu mengabaikan tajwid, menghancurkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Baik Ustaz. Ya. Itu kan banyak itu Ustaz, irama-irama atau lagu-lagu yang salah satunya yang Ustaz praktekkan tadi Ustaz kan. Ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Ustaz mungkin punya pesan atau tersendiri bagi para pembaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini dalam kaitannya dengan dia gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik. Kita melihat dalam bulan Ramadan biasanya kita karena dikatakan bahwa bulan Ramadan itu seluruh ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam membaca Al-Quran. Allah melipat gandakan pahala kita dalam membaca Al-Quran. Jadi banyak saudara-saudara kita muslimin dan muslimat ingin meraih itu semua. Kemudian dia bergerak untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Apabila perlu dia dalam bulan Ramadan ini mengkhatamkan Al-Quran. Itu sesuatu yang nilai positif, itu sangat bagus Ustaz. Bisa menggerakkan generasi kita dalam kembali mempelajari Al-Quran, kembali melihat Al-Quran. Namun di sisi lain kita melihat bahwasanya di masjid-masjid, di musalla-musalla, begitu banyak juga orang yang membaca Quran dengan cara bertadarus. Ada sisi negatifnya saya melihat. Seolah-olah mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Di mana kita melihat ketika mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau membacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak melakukan kesalahan dalam membacanya, mengabaikan ilmunya, mengabaikan tajwidnya. Yang penting ada tadarus malam, apalagi kalau di masjid, di musalla kadang-kadang memakai mikrofon sampai setengah malam misalnya. Tapi yang kita sayangkan bacaan-bacaannya tidak bisa kita nikmati karena banyak kesalahannya. Mungkin mereka ini sebelum bulan puasa adalah persiapan belajar Al-Quran. Bagaimana belajar yang bagus, yang indah, dipersiapkan seperti kita mempersiapkan yang lain juga. Betul. Biasanya kalau bulan puasa masyarakat kita, ini sebentar lagi puasa, kita harus mempersiapkan ini untuk menghadapi
Siapkan fisik Ustaz ya. fisik, Mak megang lagi Ustaz ya. megang, atau bahan-bahan yang lain. Jauh-jauh hari sudah disiapkan itu. Sudah dipersiapkan. Seharusnya juga Al-Quran Al-Quran begitu juga sebenarnya. jauh-jauh hari Iya. persiapkan. Ini nampak tidak ada persiapan. Nah, mudah-mudahan nilai negatif ini bisa kita robah. Amin. Terutama bagi para orang tua, guru, pendidik Al-Quran supaya dapat meningkatkan pembinaan kepada masyarakat kita, pembinaan Al-Quran kepada generasi kita, Ustaz, terutama generasi muda, supaya tidak ada lagi masyarakat Aceh ini Yang tidak bisa baca Al-Quran. yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Dan memang sudah seharusnya sih sebagai kita orang Islam itu mampu dan mau membaca Al-Quran Ustaz. Sehingga yang kita tekankan bukan jangan ngaji di bulan Ramadan, tapi kita tingkatkan di bulan Ramadan. Namun sebelumnya kita persiapkan, begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Baik Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz. Mungkin ada closing statement lah dari Ustaz. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat bagus, sangat baik, dan dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Namun yang lebih bagus lagi, setelah bulan Ramadan pun kita membaca Al-Quran, terus membaca, mempelajari, mentadaburinya. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun kita terus menyibukkan diri dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan itu berguna bagi kita semua, Ustaz. Ya. Demikian pemirsa, selain pandang tentang taranum Al-Quran di bulan Ramadan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi lebih baik lagi di bulan-bulan setelah Ramadan ini, bi barakatil Quran, dengan berkah Al-Quran. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.